Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum itu, saya absen terlebih dahulu ya, agar kelihatan mana yang hadir dan mana yang tidak. Oke. Kalau nanti saya sebutkan namanya, silakan angkat tangan ya. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Total siswanya 24 ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, di mana pada materi kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Oke. Nanti juga saya akan menayangkan sebuah video tentang pemisahan campuran melalui cara filtrasi dan kromatografi. Sebelumnya mungkin kalian ada yang punya sumur atau rumahnya yang dekat dengan sungai. Di dalam sumur tersebut kan tidak selamanya airnya kan jernih, atau di sungai tersebut tidak selamanya airnya itu bersih kayak gitu kan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah, di mana nantinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, di mana air sumur nanti ketika dipisahkan kotorannya itu akan menghasilkan air yang jernih. Begitu pula dengan air sungai. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari pemisahan campuran ini. Silakan kalian keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Jadi, pemisahan campuran adalah proses memisahkan dua zat atau lebih dengan tujuan untuk memisahkan zat-zat tersebut agar menjadi zat-zat tunggal. Nah, terdapat beberapa prinsip dari pemisahan campuran ini. Nah, diantaranya itu ada perbedaan wujud zat, ada juga titik diding, ada juga sifat magnetik, kemudian ukuran partikel, dan yang terakhir adalah tingkat kelarutannya. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, terbagi menjadi beberapa proses atau cara atau metode dari pemisahan campuran. Di antaranya itu ada filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah proses pemisahan campuran dengan cara disaring. Nah, dalam hal ini filtrasi itu didasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Selanjutnya ada dekantasi. Nah, dekantasi adalah proses pemisahan campuran zat padat dan zat cair dengan cara memisahkan berdasarkan ukuran zatnya, di mana dari ukuran zat padat tersebut itu lebih besar atau cukup besar. Selanjutnya ada sentrifugasi. Nah, sentrifugasi adalah pemisahan campuran zat padat dan zat cair berdasarkan perbedaan berat jenisnya, yaitu dengan cara memutar campuran tersebut pada suatu piringan. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi adalah proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selanjutnya ada destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara penguapan yang dilanjutkan dengan pengembunan. Nah, selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan komponen yang dapat menyublim dengan komponen yang tidak dapat menyublim. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan kecepatan zat-zat terlarut yang bergerak bersama zat pelarutnya. Nah, ini bergerak pada permukaan suatu benda penyerap. Kemudian ada ekstraksi. Ekstraksi ini merupakan pemisahan suatu zat berdasarkan tingkat kelarutannya. Tingkat kelarutan dari zat pelarut dan zat terlarutnya yang berbeda. Kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pemisahan suatu campuran dengan cara memanaskan sehingga nanti akan membentuk sebuah kristal. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah video, tayangan video tentang proses filtrasi dan kromatografi. Silakan nanti disimak ya, sambil dicatat poin-poin pentingnya. Oke.
Oke, sudah tampak ya. Silahkan kalian amati video tersebut dan nanti kalian catat poin-poin pentingnya agar ketika kalian nanti melakukan percobaan itu dilakukan dengan lancar. Oke, diamati ya. Saya mulai. Oke, videonya selesai. Sekarang saya bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti ada yang beranggotakan 5 orang, ada juga yang beranggotakan 6 orang. Karena di kelas ini kan ada 24 siswa ya. Oke, sebentar. Oke, nanti saya sebutkan langsung pindah ke sini ya. Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, kemudian kelompok 3 sebelah sini, dan kelompok 4 di belakangnya. Oke, nama-namanya yaitu kelompok 1. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, saya akan membagikan LKS kepada setiap perwakilan kelompok. Oke, perwakilan kelompok silakan maju untuk menerima LKS. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan LKS-nya masing-masing ya. Jadi nanti kalian amati terlebih dahulu dan saya akan menampilkan di layar juga. Oke, sebentar. Oke, sudah. Nah, jadi tujuan dari pembelajarannya ini yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian dari pemisahan campuran melalui penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kemudian, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis metode pemisahan campuran melalui membaca buku klasifikasi materi. Nah, selanjutnya yaitu siswa dapat menganalisis proses pemisahan campuran dengan filtrasi dan kromatografi melalui penayangan video yang saya sudah tampilkan tadi. Kemudian, melalui LKS ini siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pemisahan campuran dengan filtrasi dan kromatografi. Dan yang terakhir yaitu melalui LKS siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan proses pemisahan campuran dengan filtrasi dan kromatografi. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, silakan kalian isi terlebih dahulu kelas, kelompok, kemudian nama anggota kelompok kalian masing-masing. Kalau sudah, kita lakukan kegiatan pertama, yaitu tentang pemisahan campuran dengan filtrasi. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu mengetahui metode penyaringan filtrasi yang benar. Oke, alat dan bahan yang digunakan yaitu botol sebanyak 2 buah, 2 wadah penampung, kemudian sekam padi, pasir, arang, kerikil, batu, air kolam, dan air sungai. Nah, untuk alat dan bahannya saya sudah siapkan di depan. Silakan kalian ambil alat-alat dan bahannya secukupnya sesuai dengan LKS yang sudah saya berikan. Silakan diambil ke depan, perwakilan kelompok saja. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatannya. Saya sambil duduk ya. Oke, yang pertama kalian perhatikan terlebih dahulu. Di situ susun alat dan bahan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, nanti kalian susun berdasarkan gambar tersebut, di mana yang paling bawah itu ada batu, selanjutnya di atasnya kerikil, di atasnya lagi arang, di atasnya pasir, di atasnya lagi sekam padi, kemudian pasir lagi, di atasnya lagi sekam padi. Itu yang ada di botol pertama.
Nah, nanti langkah keduanya kalian tuangkan air sungai secara perlahan ke dalam botol. Selanjutnya amati tingkat kejernihan dari air di wadah penampung tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengulangi prosedur yang sama dengan menggunakan air kolam. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengulangi percobaan dengan mengubah susunan komposisinya berdasarkan urutan bahan pada botol kedua. Nanti kalian ubah komposisinya pada botol kedua. Kemudian amati tingkat kejernihan dari air di wadah penampung tersebut. Selanjutnya, kalian masukkan data pengamatannya pada tabel. Selanjutnya perhatikan terlebih dahulu, di situ ada data pengamatan. Nanti untuk data pengamatan yang A yaitu susunan komposisi urutan bahan sesuai gambar. Nanti untuk yang air sungai, kalian tulis hasilnya seperti apa, tingkat kejernihannya. Kemudian air kolamnya nanti juga ditulis tingkat kejernihannya seperti apa, apakah keruh atau jernih. Kemudian pada data pengamatan B, susunan komposisi urutan bahan modifikasi. Nanti setelah kalian modifikasi urutan bahannya kemudian dicoba dialirkan air, hasilnya nanti ditulis tingkat kejernihannya seperti apa, baik yang air kolam maupun air sungai. Oke, silakan kalian susun terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah kegiatannya sambil saya amati ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah fungsi dari masing-masing bahan yang disusun ke dalam botol pada percobaan ini? Nanti kalian jawab ya, sekam padi seperti apa fungsinya, kemudian pasir seperti apa fungsinya, arang seperti apa, kerikil seperti apa, batu seperti apa fungsinya. Kalian juga bisa menggunakan buku atau referensi yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini. Tentunya berdasarkan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan hasil filtrasi sesuai gambar dengan hasil filtrasi modifikasi kalian? Nah, nanti kalian jelaskan bagaimana perbandingan tingkat kejernihannya berdasarkan susunan komponen yang sesuai dengan gambar dan susunan komponen yang kalian modifikasi. Selanjutnya, buatlah kesimpulan yang diambil dari percobaan ini. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip pemisahan campuran dengan cara filtrasi dan penyaringan atau penyaringan. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu pemisahan campuran dengan cara kromatografi kertas. Nah, tujuannya yaitu memisahkan zat warna dalam campuran dengan metode kromatografi kertas. Nah, bahan alat dan bahannya yaitu spidol berbagai macam warna, kemudian spidol warna hitam, pensil, penggaris, kertas kromatografi, gelas kimia, dan air. Silakan kalian ambil di depan, alat dan bahannya sudah saya siapkan. Ambil secukupnya saja ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan di LKS. Oke, kalau sudah, kita masuk ke langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Silakan perhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan. Yang pertama, gambarlah garis dengan menggunakan pensil pada kertas kromatografi. Kemudian, beri tanda titik dengan menggunakan spidol hitam pada garis pensil yang telah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama dengan spidol warna ungu, merah, hijau, kuning, dan biru
pada pensil yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu gulung kertas kromatografi sehingga membentuk silinder. Kemudian letakkan gulungan kertas kromatografi pada gelas kimia yang berisi air. Dan pastikan zat warna tidak tenggelam. Selanjutnya yaitu angkat dan keluarkan kertas dari gelas kimia berdasarkan Selanjutnya angkat dan keluarkan kertas dari gelas kimia, kemudian kalian keringkan. Nah, setelah 20 menit kalian keringkan, ukur warna yang terjatuh dari titik awal. Dan yang terakhir yaitu memasukkan hasil pengamatan ke dalam tabel. Oke. Silakan kalian amati terlebih dahulu untuk yang data pengamatan. Di situ terdapat bahan setelah dilakukan kromatografi dan hasil pengamatannya. Spidol hitam nanti hasil pengamatannya seperti apa, spidol ungu seperti apa, spidol hijau seperti apa, merah seperti apa, dan spidol kuning seperti apa. Oke. Kalau sudah paham, silakan lakukan kegiatan ini sambil saya pantau. Oke, silakan dimulai. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? Kalian bisa mencari jawaban ini melalui buku atau referensi yang relevan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip pemisahan campuran dengan kromatografi? Selanjutnya yaitu bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini. Oke, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Baik, karena semuanya sudah selesai, silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu LKS kalian masing-masing ke depan. Oke. Saya lihat kinerja kalian cukup bagus semua dan hasilnya juga sudah sesuai dengan prinsip pada dasarnya. Oke, selamat. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang pemisahan campuran. Oke. Karena pertemuan kali ini sudah selesai dan waktunya juga mau habis, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan agama yang dianut. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan teruslah berprestasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.